Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Agustian. Berada saya di sini akan menceritakan tentang cerita sejarah peradaban dinasti Abbasiyah. Tonton saja videonya. Kekhalifahan Bani Abbasiyah atau dinasti Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa di Baghdad dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi dan berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 Masehi. Di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir, Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, dan Bani Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan mendudukkan semua wilayahnya kecuali Al-Andalus. Sebagaimana sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah kita bahas bersama sejajar arah. Sejak awal berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah, kelompok Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah yang merupakan pendiri Bani Umayyah, dan begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu. Tetapi hak setiap masalah itu terus memburuk hingga pertengahan abad ke-8. Banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah dinilai korup dan memihak sebagian ke kelompok-kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang muslim non-Arab. Mereka yang banyak dari Persia ini merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak yang lebih tinggi. Keadaan pun semakin memburuk oleh perang saudara antar sesama Bani Umayyah yang oleh masyarakatnya telah dicampur moral buruk. Permasalahan yang menimpa pemerintahan Bani Umayyah pemicu lahirnya gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah merupakan janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan Bani Umayyah. Dengan tambahan paksi Yaman, Mawali, Khawarij dan Syiah, kelompok yang mendukung Abdul Abbas As-Saffah, keturunan paman Nabi Muhammad, untuk melakukan revolusi guna menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Selain Abdul Abbas, salah satu tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abdul Abbas As-Saffah merekrut Abu Muslim Al-Khurasani sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Peran Abu Muslim Al-Khurasani
begitu sentral ketika menjadi agen propaganda gerakan Abbasiyah pada tahun 746 Masehi yang mampu menarik simpati rakyat. Untuk menggalang kekuatan politik dan mendeklarasikan gerakan oposisi Abbasiyah setahun kemudian, yakni pada tahun 747 Masehi, Abu Muslim Al-Khurasani, pemimpin memberontak pada kekuasaan Bani Umayyah, gambar yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Pertempuran ini berlangsung menguasai Herat Buhari, Stanford, Samarkand, dan Muhara. Peperangan Revolusi Abbasiyah memuncak pada tahun 750 Masehi. Ketika terjadi pertempuran, Zab yang menandai runtuhnya Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan berhasil ditangkap dan terbunuh di Mesir, dan kemudian Abdullah Abbas As-Saffah resmi memimpin Abbasiyah sebagai khalifah pertamanya. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad selama 5 abad. Pemerintahannya, khalifah ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Para ahli biasa membagi masa pemerintahan ini menjadi 5 periode tersebut, diantaranya sebagai berikut. Pertama, antara tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi, pengaruh Persia pertama. Yang kedua, antara pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi, disebut pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, antara tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi, disebut pengaruh Persia kedua. Dan yang keempat, di antara pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, disebut pengaruh Turki kedua. Dan yang terakhir, di antara tahun 1194 Masehi sampai tahun 1258 Masehi, disebut masa kekhalifahan bebas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.